Halo teman-teman semuanya, kita selamat sore teman-teman semuanya. Kita pada kesempatan kali ini kita akan live session bareng dengan Codex Telkom. Pada sore ini dari Codex diwakili oleh Mas Hashim. Oke, halo Siksan. Halo Mas. Untuk teman-teman Oke. bisa komen di bawah ya yang ingin bertanya. Tema kita pada sore ini digital talent preparation in pandemic era. Tapi jika teman-teman ingin bertanya di luar tema juga kita persilahkan. Oke, untuk teman-teman kita ada quiz. Untuk 3 pertanyaan terbaik itu akan mendapatkan saldo link aja masing-masing sebesar Rp50.000. Syaratnya yang pertama yaitu follow Instagramnya Codex.telkom dan Instagram Locker Programmer. Kemudian nanti kita akan pilih 3 pertanyaan terbaik dan nanti akan kita umumkan di Instagram Codex Telkom. Oke, Mas Hashim, apa kabar? Oke, Mas Siksan. Alhamdulillah. Baik ya. Lagi di mana ini, Mas? Ini lagi di rumah sih. Lagi di rumah ya. Alhamdulillah sehat ya. Ya. Ya, Alhamdulillah. baik, kita untuk pertama awal kita perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan diri untuk Mas Hashim ini siapa, terus Codex itu apa sih sebenarnya, dan hubungan Codex dengan Telkom itu seperti apa. Silakan Mas Hashim. Oke, makasih Mas Iksan. Jadi sebenarnya kenalin, aku Hashim, aku perwakilan dari Codex, dan posisi sekarang aku sebagai COO dari Codex. Dan sebenarnya apa sih itu Codex? Sebenarnya teman-teman bisa cek di Instagramnya Codex, LinkedIn, ke Mediumnya juga ada, ke Twitter, itu udah lengkap di sana informasinya. Cuma kalau aku jelasin singkatnya, Codex ini part of Telkom, karena Telkom ini lagi melakukan transformasi digital gede-gedean. Otomatis kita perlu yang namanya talent nih untuk mengisi itu. Karena nggak mungkin kita bertransformasi digital tapi tidak disupport oleh talent yang mumpuni, talent yang capable di sana. Codex hadir di sana, Codex masuk ke digitalisasi Telkom tapi dengan playgroundnya digital talent, otomatis apa yang kita lakuin itu kita hiring digital talent yang ada di pasar ini untuk gabung dengan kita untuk mendigitalisasi Indonesia ini bareng Telkom. Gitu Mas Isan. Oke. Kemudian saya pernah baca salah satu visinya dari Codex itu melayani talenta digital yang berkualitas baik ya. Itu maksudnya gimana ya, Mas? Apakah juga dari Codex ini mengadakan atau hiring ke kampus-kampus gitu? Oke, sebenarnya nih kita hiring di semua tempat. Maksudnya masuk kampus iya, masuk komunitas iya, via online, via kita juga iya. Jadi semua media apapun kita masukin karena memang selain kita juga butuh talent yang profesional, maksudnya yang sudah bekerja, kita juga pasti meng-hire talent-talent yang ada dari kampus yang nantinya kita develop juga di dalamnya sehingga mereka bisa jadi talent yang berkualitas. Definisi talent yang berkualitas gini Mas. Eh, saya yakin semua orang yang punya skill itu bagus, tapi berkualitas secara hard skill, soft skill, sampai culture itu yang kita cari. Jadi paket lengkap, paket digital talent itu yang kita butuhkan saat ini. Berarti nggak hanya hard skill juga, tapi soft skill juga ya. Pastinya itu. Itu berarti Codex meng-hire untuk klien yang di Telkom gitu ya. Jadi gini, atau ada jadi klien di sebenarnya luar Telkom juga? karena Telkom ini punya peran besar untuk digitalisasi Indonesia, secara karena memang Telkom ini plat merah ya di salah satu BUMN yang ada di Indonesia, jadi yang dilayani itu siapa? Selain internal sendiri, selain mendigitisasi internal sendiri, juga mendigitalisasi yang ada di Indonesia ini, Mas. Jadi bisa jadi kementerian juga kita support, perusahaan-perusahaan lain juga kita support. Seperti itu. Oke, iya. Untuk teman-teman sabar ya, kita bahas Codex sebentar. Nanti untuk yang nanya udah banyak nih. Nanti kita akan coba Udah rame ya? jawab satu-satu ya.
Ya, kemudian saya ingin nanya sedikit mengenai gimana sih situasi atau lingkungan kerja di Kodeks Telkom itu sendiri seperti apa? Oke, teman-teman ini sih, jangan bayangin Telkom itu kayak perusahaan BUMN pada umumnya. Kan Nah, ya, biasanya kan orang-orang stereotipnya kan BUMN itu iya, kayak iya, PNS yang harus iya. kerja Terlalu kaku dengan gitu waktu ya. yang tepat, kaku ya, Iya, harus pakai baju rapi, harus lengkap dan sebagainya lah. Eh, di sini tuh kayak kita itu udah apa ya, cara kerja kita itu udah startup like. Jadi jadi kayak kondisi pandemi kayak gini, kita udah terbiasa sih mas. Maksudnya terbiasa, kita memang terbiasa bekerja secara fleksibel, flexible time, flexible place. Jadi sebelum pandemi pun kita juga udah sering kerja di rumah. Karena memang yang diukur dari kita itu produktivitasnya, efektivitas kerjanya, meskipun orang yang nggak ada pun, yang penting tiap hari itu pasti udah ketahuan orang ini ngapain-ngapain, orang ini hasilnya itu seberapa besar, impactnya seberapa besar. Jadi kalau kalau melihat kodeks sebenarnya jangan melihat jangan mendengarkan stereotip yang beredar di pasaran tentang BUMN gitulah. iya, iya. Karena memang bekerja kita ya startup light, bekerja kayak startup gitulah. Benar, berarti walaupun perusahaan BUMN, tapi lingkungannya udah seperti dunia startup ya. Tidak Ya. terlalu kaku seperti perusahaan-perusahaan BUMN lain gitu ya. Oke, kita bahas mengenai tema kita digital talent preparation ini. Di era sekarang ini kan kita lagi ini mas, untuk lowongan kerja lumayan sulit lah. Banyak yang ini juga DM juga itu mengeluh kesulitan mencari lowongan kerja. Menurut Mas, Mas Hasim, gimana sih prospek dunia talent ini sebenarnya di era, terutama di era pandemik seperti ini? Itu gimana peluangnya atau prospek kerja di dunia digitalnya? Oke, sebenarnya digital talent ini kan sebagai apa ya komponen yang ada dalam bisnis digital. Ketika mereka bakal ada ketika bisnis digital ini go or no go lah istilahnya. Benar, Kalau ya. bisnis digitalnya nggak ada ya berarti nggak dicari. Nah, kondisinya pandemi ini nggak cuma bisnis digital sih, bisnis lainnya juga banyak yang terpengaruh. Bahkan ada beberapa perusahaan yang sudah mulai layoff eh, layoff dari perusahaannya, resource-resource yang ada, talent-talent yang ada, tapi jangan berkecil hati. Banyak perusahaan yang juga memikir apa ya, berinovasi di pandemi ini gimana caranya eh, dia bisa survive. Iya. Bisa jadi ini challenge atau peluang, opportunity buat perusahaan-perusahaan atau startup berpikir gimana saya bisa ambil kesempatan di masa-masa pandemi ini, apalagi kalau masih juga ini ya kerja di rumah atau gimana? Saya kebetulan di salah satu BUMN juga, tapi sedang WFH. WFA ya. Nah, Iya, makanya karena memang tuntutan sekarang banyak pekerjaannya WFA, otomatis peran digital di sana sangat masuk. Otomatis banyak perusahaan atau startup juga yang mengambil celah di sana, Mas. Sehingga kalau bisa dibilang apakah peluang untuk cari kerja di masa pandemi ini berkurang, cuma pasti ada. Saya menjamin pasti ada di sana. Karena pasti banyak orang nggak apa ya pengen bisnisnya juga pasti jalan dan mereka pasti muter otak berinovasi pivot benar-benar. ide bisnisnya sehingga dia cari celah gimana bisa survive dan pasti dibutuhkan digital talent itu. Oke, baik. Cukup jelas ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan pertanyaan kita. Boleh Untuk mas. yang sekarang ini mas, profesi atau karir di dunia IT itu yang lagi hype itu, yang lagi banyak dicari itu profesi apa sih? Dan kira-kira prospeknya bagus nih. Nih profesi ini kira-kira untuk beberapa tahun ke depan nih banyak dicari gitu. Profesi. Karena kalau kita bicara bisnis apa ya digital talent, otomatis kan tadi relate-nya ke bisnis digital dan bisnis digital itu nggak cuma membutuhkan satu dua posisi aja mas. Mulai dari strategi, desain, operation, development-nya sampai marketing pun dia ada peran di sana. Jadi bisa dibilang semua posisi itu sangat dibutuhkan. Tapi kalau kita bicara yang lagi hype, kalau saya pernah baca di Forbes atau Times, itu dia menjelaskan bahwa data scientist is the sexiest job in the century. Jadi istilahnya, kenapa kok data scientist? Kalau dibaca lebih dalam bahwa segala sesuatu itu
kita bermula dari data, mulai dari data literasinya sampai membangun prediktifnya. Nah, apakah front end itu juga, misal apakah front end, back end, ada teman-teman yang lain, programmer yang lain, apakah juga perlu belajar data? Saya bilang itu istilahnya mandatory skills lah istilahnya. Iya. Karena nggak mungkin kita jadi tukang terus, tapi kita juga harus upgrade skill kita, istilahnya gimana bisa create future dengan basisnya data, bangun prediktif dengan data. Bahkan sekarang kan kayak semacam AI, robotics, itu basisnya memang data. Gitu, Oke, Mas. iya. Oke. Lebih ke pengelolaan data ya, banyak kan ya. Hmm. Lagi happening Jadi nih. iya Kalau data, eh, big data, data big scientist, data, data scientist, ya data analytics. data engineer ya. Ya, Oke oke. Ada tapi pertanyaan nggak menutup lagi. kemungkinan juga kayak designer, kayak UI Oke, UX, UI UX ya. back end, front end itu juga mobile. Iya. Itu juga Pak, itu masih happening. Tapi kalau bisa dibilang, kalau di rankingin mungkin dari sisi data sih. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Kak Asim bisa jelasin nggak secara sederhana apa sih itu big data dan data scientist? Oke, Simpelnya aja gitu. simpelnya itu Apa itu big ini. data dan data science? Kayak big data science itu sangat erat. Jadi istilahnya bagaimana kita manfaatkan data untuk mendapatkan uh, knowledge atau value dari sana. Nah, sebenarnya kan data science itu kalau bisa diklasifikasi data science istilahnya istilahnya kita bagaimana kita punya data nih. Apakah data ini sudah rapi atau enggak, tapi kita manfaatkan data ini dengan sebaiknya. Kayak misal di bisnis, kita punya data recap 3 sampai 6 bulan ke belakang. Pasti kita juga harus memprediksi dong di masa depan 1-2 tahun ke depan atau bahkan 5 tahun ke depan bisnis kita kayak gimana. Kita manfaatkan data ini buat memprediksi masa depan ini bagaimana bisa kita achieve, bagaimana bisa kita survive di pasar. Jadi selainnya proses proses pengolahan data untuk mendapatkan insight atau Oke, apa ya, kurang lebihnya mendapatkan knowledge di depannya. pengambilan keputusan juga ya Benar juga. terkait bisnis perusahaan. Oke, kita masih terhubung dengan Mas Hashim. Oke, kita Masih mas, lanjut sorry. ke Ya. pertanyaan berikutnya. Eh, untuk yang masih kuliah atau yang semester akhir nih, Kak, sebaiknya langkah apa yang harus dilakukan jika ingin berkarir di dunia digital? Oke, jadi sebenarnya masa kuliah, apakah masa kuliah aja udah cukup untuk bersaing? Menurutku sih belum cukup itu, karena di digital ini persaingannya sangat ketat. Gak cuma hard skill aja yang kalian harus punya, tapi kalian harus juga punya culture di dunia digital. Maksudnya kayak bagaimana kita berkolaborasi, bagaimana kita harus punya vision, bagaimana kita harus otonomi. Karena memang di dunia digital kan kita harus otonomi. Karena misal kita dapat, misal sepotong pizza nih, kita ada peran buat toppingnya aja, otomatis kita harus bertanggung jawab bagaimana buat topping yang enak, paling enak untuk pizza ini. Jadi karena memang multi skill ada di dunia digital ini sehingga kalian harus paling paling memahami skill tersebut. Di satu sisi teman-teman yang masih kuliah ini juga isu nih profesional presensinya itu masih kurang. Bisa dibilang ini karena sekarang sudah banyak sosial media, sudah banyak online course atau community dan sebagainya, manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Contoh kayak kita mendengar live IG seperti ini, ada seminar, ikut sertifikasi, Yeah. ikut bootcamp, join komunitas itu juga bagaimana kita bangun network kita. Jadi selainnya, misal nih, aku punya skill masalah back end nih, udah dapat di kampus. Cuma sebenarnya aku belum tahu implementasinya kayak gimana. Sehingga aku join komunitas, banyak sharing dari orang yang sudah punya pengalaman, sehingga aku udah kebayang pekerjaan kayak gimana. Sehingga ketika Yeah. aku melamar kerja, udah kebayang nih, sebenarnya kan kalau kita melamar suatu pekerjaan kan harus win-win ya. Gak cuma ngerasa kita dibutuhkan oleh perusahaan, tapi bagaimana kita juga butuh perusahaan tersebut. Sehingga kita harus menggali perusahaan ini, kayak gimana sih kebiasaannya, bisnisnya, sehingga
recruiter ini tertarik dengan apa yang kita miliki, gitu Iya. Mas. Jadi kurang lebih jangan hanya bergantung sama akademik di kampus ya, atau kurikulum di kampus ya, tapi ikut aktif di komunitas, kalau ada komunitas, ikut bootcamp, kemudian tutorial, apalagi sekarang udah banyak ya, yang gratis Terus di banyak banget YouTube. dan Udah gratis ya. Iya. Jadi teman-teman bisa belajar di banyak platform ya, jangan hanya dari kurikulum di kampus gitu ya. Upgrade skill terus. Benar Kemudian, banget itu Mas. iya. Oke Mas, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Boleh. Kak Hashim, untuk yang masih SMK nih, tapi skill di atas rata-rata. Saya ada ini punya teman masih SMK, tapi bisa dibilang lah skillnya bagus gitu, di atas rata-rata. Kira-kira untuk terjun di dunia digital, apakah dia harus kuliah teknik informatika atau kuliah di kuliah IT, atau bisa langsung bekerja di dunia digital? Sebenarnya di dunia digital sekarang itu ijazah masih diperlukan nggak sih? Oke, kalau bisa dibilang sekarang itu apa ya, background pendidikan itu udah bias ya Mas. Maksudnya udah bias ini udah jarang dilirik sama perusahaan. Contoh kita sebagai Codex, kita nggak memandang dia S1 maupun dari SMK. Selama dia comply atau competence di bidangnya, kita pasti hire itu. Cuma bedanya, apa sih bedanya orang yang SMK maupun yang udah S1? Mungkin perbedaan dari sisi maturity atau kedewasaan dalam bersikap, kedewasaan dalam tim dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman yang sudah masih SMK dan sudah merasa saya sudah cukup dan saya mau banyak belajar, itu masuk di dunia digital itu kita sekarang udah welcome banget. Kayak gitu Mas. Berarti, kita juga bahkan udah ada beberapa talent juga dari SMK yang sudah bekerja di kita juga, dan mungkin ada yang sudah bekerja di startup lain-lain juga. Jadi mereka udah sangat fleksibel sekarang. Oke, berarti sebenarnya nggak menutup kemungkinan ya, asal kompetensinya bagus gitu ya. Yang penting harus banyak belajar ya. Apalagi banget, di Mas. usia muda kan. Oke. Cari kesempatan itu yang sangat dibutuhkan saat ini. Iya, benar. Baik, Mas. Mas Hashim, untuk saya yang bukan memiliki background di dunia IT, jadi backgroundnya bukan IT gitu, apakah bisa ikut terjun di dunia digital ini? Saya harus mulai belajar dari mana ya sebelum terjun ke dunia digital? Oke, sebenarnya aku sendiri bukan backgroundnya IT, Mas. Jadi sebenarnya gini, jadi di dunia digital ini benar-benar background ijazah itu sangat bias, sehingga siapapun bisa masuk ke sana. Bahkan orang yang bekerja di teknik kimia pun bisa jadi seorang programmer, seorang psikolog pun bisa jadi seorang data scientist dan sebagainya. Itu dimulai dari mana? Kalau bisa kita bilang, dimulai dari niat kita. Kita harus tak paham passion kita di mana. Misal, karena aku merasa belum punya passion nih. Misal aku seorang psikologi, aku pengen kerja di dunia digital. Aku belum punya passion, belum punya bayangan nanti gimana. Apa yang harus aku pelajari? Kalau kamu mau relate sama jobmu, sama pendidikanmu, coba cari-cari yang paling mendekati. Misal psikologi, apa yang paling mendekati? Bisa jadi sebagai seorang UX researcher. Tapi aku nggak paham di bidang bagian IT-nya. Banyak sekarang sudah ada pelatihan, yang udah kita sebutin tadi, pelatihan, sertifikasi, bootcamp, dan sebagainya yang bisa mengolah kita di sana. Dan itu free. Dan itu sebenarnya, apa sih yang kita butuhin sekarang? Sering-sering upgrade diri sih. Upgrade diri, perbanyak pengalaman, perbanyak kehadiran kita di dunia profesional, di komunitas, dan sebagainya. Pahami bagaimana kerja orang, bagaimana mereka ini bisa survive, bagaimana dia bisa berinovasi, dan sebagainya. Itu sangat bisa, karena kalau kita sadari juga di dunia digital ini yang dilihat itu cukup dari sisi skillnya, bagaimana dia survive dengan culture di dunia digital juga, dan bagaimana dia menonjol dari sisi profesional presence-nya, Mas. Saya kira bisa menjawab pertanyaan ya dari teman-teman.
Kemudian Mas, di era pandemik sekarang ini kan untuk teman-teman yang sedang meng-hire itu biasanya kan melakukan tahap interview ya. Di sekarang ini kebanyakan interview via online. Ya, Oke, benar. untuk teman-teman yang ingin melakukan interview online, itu gimana sih cara mempersiapkan diri untuk interview supaya dapat menarik perhatian dari HRD atau recruiternya? Oke. Apa sih yang kita persiapkan ya untuk interview? Iya, benar. Sebenarnya pertama pastikan bahwa apa yang kalian tuliskan di CV, resume, atau bahkan yang sudah tertulis di LinkedIn itu sesuai yang kalian miliki. Iya. Jadi misal kalian ngaku-ngaku jago programming, tapi sebenarnya kalian masih apa ya, belum tahu sama sekali. Pertama itu. Terus yang kedua, karena memang dalam mencari pekerjaan itu harus win-win. Kita butuh perusahaan, perusahaan juga butuh kita, sehingga kita juga wajib untuk mengenali mereka. Mengenali culture-nya gimana, bisnisnya gimana, sehingga ketika berdiskusi itu akan lebih nyambung. Terus ketiga, sesuaikan sama personal branding kalian. Kalau kalian punya, kalau sebagai recruiter itu paling mudah melihat personal branding seorang kandidat itu dari sosial medianya. Dari LinkedIn, Instagram, Twitter, dan sebagainya. Paling gampang sih LinkedIn sama Instagram ya. Bagaimana dia berinteraksi dengan orang, bagaimana dia mengupgrade diri. Soalnya kan kalau kita lihat di LinkedIn pun udah ketahuan, oh orang ini backgroundnya seperti ini, pengalaman kerjanya ini, sering ikut bootcamp, lagi ikut volunteer komunitas di ini dan sebagainya, sering ngepost ini, misal dia punya git, dia sering sharing di sana. Oke, ini berarti orangnya suka sharing nih, orangnya terbuka dan sebagainya. Itu secara tidak langsung udah bisa jadi penilaian dari seorang recruiter sebelum melaksanakan interview. Jadi waktu di interview itu pasti lakukan validasi, oh orangnya benar kayak gini, oh orangnya memang paham, oh orangnya ini ngasal nih, nggak mungkin nih ngomong kayak gini. Itu bakal kelihatan saat interview. Berarti personal branding juga penting ya, karena sosial media kita juga dilihat saat rekrutmen. Apa yang sering kita posting, gimana perlakuan kita saat di bersosial media gitu ya, itu menjadi penilaian tersendiri ya. Iya. Apalagi kalau kandidat sudah berani mencantumkan sosial media di CV-nya, secara otomatis dia juga harus bisa bertanggung jawab terhadap isi dari konten sosial medianya. Benar. Seperti berarti itu. Nggak hanya interview online, tapi juga ada ujian online juga ya. Ujian online gimana, Mas? Ujian coding online misalkan. Kalau di Codex itu ada. Jadi selain memahami secara knowledge, juga pasti ada skimming short test lah. Untuk live coding itu possible dilakukan. Oke, selanjutnya dari Pajar. Menurut Mas, mending kuliah TI apa daftar bootcamp Mas? Sekalian kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oh, mending kuliah IT apa ambil bootcamp aja jadi langsung kerja gitu. Oke, sebenarnya dua hal itu ada pro kontra ya, Mas. Jadi kalau kita ikut kuliah, sebenarnya kita lebih matang dari sisi soft skill maupun hard skill-nya. Kita kan kalau di kuliah kan juga ada semacam praktek kerja juga, ada magang dan sebagainya. Itu kan memfasilitasi untuk mengenal dunia kerja secara langsung. Terus ada waktu sekitar 3-4 tahun juga buat mengenali orang, interaksi sama orang. Jadi proses untuk membangun soft skill di sana itu sangat kuat. Tapi minusnya karena waktunya lama sehingga persaingan kita bisa jadi telat masuk persaingan. Tapi kalau kita bicara bootcamp itu bisa dibilang kan waktunya 3-6 bulan atau bahkan 1 tahun ya. Itu istilahnya kita dibangun secara instan. Nggak salah juga, tapi di perusahaan yang mencari itu juga pasti banyak yang mencari seperti itu. Nah, tapi minusnya itu karena waktunya sangat pendek, itu dia memahami secara instan. Karena memang kan kalau di dunia kampus kan kita memahami misal dikasih fungsi if seperti ini kan dipahamkan secara filosofinya, sehingga ketika kita tahu filosofi atau dasarnya, otomatis kita lebih mudah untuk mengembangkannya. Itu yang diajari di dunia kampus. Tapi ini it depends dari teman-teman. Kalaupun memang ada keterbatasan dari sisi biaya, waktu, dan sebagainya, bootcamp ini juga bisa jadi solusi buat teman-teman.
Oke. Kalau di Codex sendiri itu apakah mengadakan bootcamp juga untuk talenta digital atau mungkin Codex ngambil dari pihak kerjasama dengan pihak bootcamp gitu untuk kerjasama talenta digital ini? Untuk saat ini kita juga masih ada kerjasama dengan pihak bootcamp, contoh kayak Purwadika, Arkademi dan sebagainya. Karena memang bisa dibilang dalam mengadakan bootcamp itu butuh investasi yang cukup besar, butuh waktu dan persiapan cukup besar. Tapi nggak menutup kemungkinan kita juga berencana untuk membangun itu, Mas. Oke, ya. Kemudian dari Evan Haryo, menurut Mas, apakah seorang programmer yang baik harus ada sertifikat atau enggak? Makasih. Perlu sertifikasi nggak, Mas, untuk programmer atau talenta digital supaya bisa di-hire gitu? Oke, sebenarnya sertifikat itu sebagai pelengkap sih, additional. Tapi sebenarnya yang paling lebih dibutuhkan itu waktu dites. Itu recruiter memahami apa yang kalian sampaikan. Jadi sebenarnya sertifikat itu kan sebenarnya kan cuma satu lembar lolos tes A dan B, A, B, E, dan sebagainya. Cuma memang yang lebih hard skill-nya waktu diuji kalian harus bisa dipastikan bahwa sertifikat itu gak hanya berupa kertas, gak hanya kalian lulus saja. Cuma kalau kalian membangun diri via sertifikat itu juga nggak apa-apa. Itu malah melatih kalian bagaimana memahami di dunia yang akan kalian geluti nanti. Itu menarik ya. Jawaban dari Mas Hasim. Oke, ada yang nanya lagi nih Mas mengenai big data atau data science tadi. Langkah awal apa ya yang baik dan benar untuk mempelajari bidang big data atau data science? Oke, langkah apa ya? Jadi sebenarnya data scientist itu sama halnya kayak user experience. Kenapa Ya. saya bisa bilang gitu? Karena kalian harus bisa memahami permasalahan dulu. Memahami experience dari masalah yang akan kalian selesaikan. Jadi nggak ujuk-ujuk saya punya data, saya ngeluarin ini, nggak. Cuma kalian harus pahami masalahnya apa yang ingin diharapin, apa impact-nya, dan otomatis langsung kebayang solusinya seperti ini. Jadi kalau di data scientist itu ada dua pendekatan, bisa top down. Top down itu, oke, aku ingin mengeluarkan konteks ini sehingga aku mencari data ABCDE, atau punya datanya dulu segitu banyaknya, terus mencari insight apa yang paling mendekati untuk menjawab bisnis. Iya. Jadi gimana kalau mau memulai belajar di dunia data, banyak-banyak baca terutama masalah keresahan apa ya, kan kalau kita punya banyak berita nih, sebenarnya kita banyak berita juga yang hoax dan sebagainya, tapi sedikit berita yang memaparkan data sebagai evidence-nya. Oke, jadi data literasi itu kalian bangun dulu, terus kalian coba-coba memahami data science itu dimulai dengan apa, mulai Ya. dari ngerapin data, dan sampai ngeluarin insight-nya, terus ikuti pelatihan, dan sebagainya. Itu udah sangat common di dunia digital saat ini sih, Mas. Hmm. Untuk data science atau big data sendiri itu ada sertifikasinya nggak sih? Banyak, banyak sih, kayak dari Cloudera, CCA, terus ada Certified Professional Analytics juga, CPA, dan sebagainya. Banyak sertifikasi untuk di Big Data, Mas, Data Science. Oke, Mas Hasim. Semoga menjawab ya pertanyaan teman-teman. Oh, sekali lagi saya ingatkan untuk teman-teman, silahkan ajuin pertanyaan ya di bawah. Nanti kita akan pilih 3 pertanyaan terbaik. Masing-masing dapat saldo link aja sebesar Rp50.000. Jangan lupa follow akun Codex Telkom. Nanti pemenang akan kita umumkan di akun Codex Telkom. Tuh, kesempatan buat teman-teman nih buat bertanya dan dijawab, bahkan nanti juga dapat bonus. Nah, mantep nggak nih? Hadiah ya. Oke, kita lanjut ya. Boleh, Mas. Di era pandemi sekarang ini ya, kalau kita lihat, kenapa sih banyak orang IT itu yang menganggur? Atau bahkan gini deh, saya ada baca berita juga, salah satu startup itu malah
startup hijau itu ya. Nggak usah sebut. Oke, Gojek nggak usah sebut. lagi Ah, ah. lagi layoff ya sekarang. Malah sekarang itu 9% banyak headcount-nya. banyak mau meng-PHK ya, PHK karyawan itu di masa pandemi seperti ini. Kemudian itu bagaimana sih Mas? Apakah talenta digital di masa sekarang ini memang harus dikurangi atau itu masalah perusahaan tersebut gitu? Oke, sebenarnya gini, karena memang kita lagi ada di masa era digital nih, otomatis persaingan di dunia digital itu sangat tinggi. Apalagi kita tahu kan 5 tahun ke belakang startup pada hadir di Indonesia, startup dengan investasi yang besar-besaran dan juga berani membayar mahal orang, berani membayar mahal orang dengan skill tertentu, dengan Ya. maturity dunia digital yang tertentu. Tapi kita harus pahami bahwa dunia digital ini sangat fluktuatif. Jadi sangat terpengaruh sama banyak hal. Kayak masa pandemi aja mereka udah berpengaruh sangat signifikan untuk bisnisnya. Nah, sebenarnya talent digital itu dari gini, karena memang sebagai salah satu soft skill yang harus dimiliki sama talenta digital itu kalian harus bekerja sefleksibel mungkin. Bisa dibilang, apakah harus punya skill yang banyak? Skill yang banyak itu nggak wajib, tapi kalian harus memahami bisnis juga. Bisnis di saat ini. Misal, bisnis saat ini sekarang lagi happening masalah AI, robotics, dan sebagainya. Tapi saya sebagai seorang front end nih, apakah kalian harus nyaman di satu skill itu? Apakah kalian mau melihat masa depan banyak skill baru yang sudah berkembang? Apakah kalian mau ngambil challenge itu? Itu tergantung kalian masing-masing. Jadi kita nggak boleh nyaman dengan posisi saat ini karena kayak perusahaan yang sudah dekakorn aja itu sekarang juga melakukan layoff besar-besaran. Goyah juga. Terus, ya walaupun udah dekakorn. Goyah juga. Apakah kalian merasa nyaman dengan posisi Anda saat ini, yang apalagi kalau sudah di perusahaan tersebut kan bisa dibilang gajinya cukup tinggi. Kalau kalian cari pekerjaan lain, kalian udah punya standar yang tinggi, otomatis perusahaan lain juga mengharapkan skill kalian yang cukup tinggi juga dong. Nah, itu challenge buat kalian. Kalian kalau berani masuk di bisnis digital ini, otomatis juga berani untuk mengembangkan skill-skill lainnya juga. Oke, pertanyaan berikutnya dari Revin Hito. Menurut Kodeks, asal kampus itu berpengaruh nggak sih dalam dunia kerja? Oke, untuk saat ini balik lagi ke tadi, background asal kampus itu udah biasa banget saat ini, dan kita lebih memperhatikan skill, soft skill, hard skill, sama bagaimana kehadiran kalian di dunia profesional. Ya, jadi kalau kalian merasa bangga lulusan dari kampus X, kampus yang punya rank 3 besar saat ini, merasa harus diterima di perusahaan X, jangan harap. Karena rasa arogansi itu juga pasti kita pertimbangkan. Belum lagi jika kalian nego salary-nya ya minimal 8 juta gitu ya. Nah, ekspektasi gaji juga diperhitungkan. Padahal di dunia digital saat ini, mostly perusahaan itu mencari orang yang ready to work. Maksud di sini itu kalian sudah punya skill-nya, kita pakai skillmu itu. Tapi dalam berjalannya waktu kalian ingin mengembangkan diri, kita sangat welcome. Nah, itu kan ada perbedaan mindset bahwa kayak biasanya kalau perusahaan gede kan mikirnya, kalau kampus-kampus besar mikirnya, aku punya skill gini, perusahaan pasti nyari aku, otomatis aku dikembangkan di sana. Itu mindset yang harus diubah saat ini. Oke. Kemudian ada pertanyaan begini, kemampuan bahasa Inggris, Mas. Apakah berpengaruh juga ya dalam berkarir di dunia digital? Oke, bahasa Inggris. Kalau dibilang mandatory itu belum, tapi itu sangat mempengaruhi tapi itu akan mempengaruhi ke depannya. Karena memang dunia digital ini kita udah mulai interaksi dengan dunia luar, bahkan di satu proyek aja bisa jadi gak hanya orang Indonesia saja, bisa jadi ada orang India, orang Chinese, dan sebagainya.
otomatis sangat membutuhkan kemampuan berbahasa kita dalam berkomunikasi, gitu Mas. Apakah wajib? Enggak mewajibkan suatu perusahaan itu, tapi kalau kalian punya, itu jadi nilai lebih kalian untuk mengembangkan diri. Oke, baik. Berikutnya ada pertanyaan lagi, Mas Hashim. Untuk yang lulusan S1 merasa kesulitan mencari kerja, apakah dengan kuliah S2 itu bisa membuka peluang pekerjaan di dunia digital? Jadi dia mungkin karena S1 kesulitan mencari kerja, jadi dia mau kuliah lagi nih. Apakah itu bisa membuka peluangnya untuk bekerja di dunia digital? Oke, gini, kembalikan lagi ke tadi. Sebenarnya akreditasi apa ya? Apa yang kita dapat di kampus itu lebih banyak memahamkan kita bagaimana kita memahami suatu bidang, bagaimana kita memperdalam suatu ilmu kita di sana. Kita memahami secara filosofi, dasar, dan sebagainya. Tapi di dunia digital ini yang lebih dibutuhkan bagaimana kesiapan kalian bekerja langsung. Nah, apakah kalian S1 terus boleh S2 itu terserah teman-teman. Tapi yang dibutuhkan kalau bisa selama kalian kuliah, kalian banyak mengasah diri. Ikut project, ikut magang, ikut komunitas itu juga membangun network. Jadi istilahnya kalian jangan merasa aku harus menaikkan strata pendidikanku karena akan dicari. Itu sebenarnya mindset yang kuno sih sebenarnya. Yeah. Tapi kalau ke teman-teman, aku mau S1, aku mau S2, sekalian aku magang nih. Sekalian aku seperti ini nih. Kalian punya pengalaman pekerjaan, tapi kalian juga punya peningkatan dari si skill. Otomatis kalian juga istilahnya ada dua hal yang sama-sama kita naikkan. Jadi nggak cuma dari sisi pendidikan aja, itu bisa jadi nilai plus kalian ketika kalian mau bekerja di suatu perusahaan atau membangun bisnis sendiri. Oke teman-teman, jadi kembali lagi tadi ke jawaban Mas Hashim. Di dunia digital itu lebih ke jam terbangnya ya yang penting ya. Jadi yang pengalaman kalian selama kalian kuliah itu bisa kalian dapat dari proyek-proyekan di kampus. Misalkan kalian aktif di komunitas atau organisasi di kampus kalian. Atau mungkin kalau ada daftar asisten dosen ya di kampus, asisten lab. Itu juga. Ya itu menambah pengalaman kerja kalian ya. Oke, berikutnya dari Emrify. Menurut Kodeks, apa lebih baik banyak belajar bahasa pemrograman namun tidak terlalu mendasar, atau belajar beberapa bahasa saja namun mengerti secara mendalam? Jadi gini, dia belajar banyak tapi hanya yang standar-standarnya aja, dasar-dasarnya aja, atau dia belajar beberapa aja tapi dia expert di situ. Gimana menurut Mas Hashim? Oke, sebenarnya nih, apakah satu perusahaan ini sebenarnya dibalikin lagi? Biasanya satu perusahaan itu nggak cuma butuh satu bahasa aja, tapi paling banyak cuma 2-3 lah istilahnya. Perdalam kemampuan kalian dulu, apalagi buat entry level ya, entry level yang istilahnya belum terpercaya di dunia kerja. Perdalam skill kalian dulu, pahami 1-2, misal kalau sebagai front end atau back end, pahami misal .js, atau sekarang ada Golang dan sebagainya, pahami yang pengen kalian pahami saat ini. Dalami dulu, baru ketika kalian mendapatkan pekerjaan, kembangkan skill kalian di sana. Oke, istilahnya kalau kalian sudah nempel di satu pekerjaan nih, kalian kembangkan diri untuk memahami bahasa lain, itu sangat welcome. Itu istilahnya sebagai media kalian mengupgrade diri dan memperkaya skill kalian. Tapi untuk masuk ke dunia kerja, saran dari saya, perdalam apa yang kalian miliki dulu. Jangan sok-sokan memahami 10 bahasa nih, tapi itu cuma dasarnya aja. Ketika dites, saya paham ABCDE, tapi dites gak bisa mendalami secara logikanya, secara sampai fitur-fitur di dalamnya. Kayak gitu Mas Iksan. Oke, jangan hanya ikut-ikutan tren aja ya, tapi benar harus menguasai satu paling enggak itu, tapi expert di situ gitu ya. Benar juga.
Oke, kita lanjut lagi nih ke pertanyaan berikutnya. Eh, untuk teman-teman yang ingin terjun ke dunia digital, tapi biasanya ini sering terkendala saat interview, karena mungkin skill bagus, tapi skill di IT bagus, tapi komunikasinya kurang baik gitu. Jadi sering gagal di tahap interview. Itu menurut Mas Hasyim gimana ya cara mengatasinya? Oke. Ini kayaknya anak Jadi gini, introvert nih, jadi berapa? ngomong agak susah, tapi dia ngoding mulu kan. Tapi pas interview Oh, gagal gitu. nah ini isu orang yang ada di dunia IT saat ini. Jadi mereka merasa jago untuk coding, tapi merasa susah untuk berinteraksi dengan orang. Benar ya. Makanya sekarang kan sudah banyak apa ya? Sudah banyak komunitas nih. Banyak komunitas, banyak apa ya? Perkumpulan juga. Kayak misal teman-teman kalau merasa mau memahami secara UI UX, banyak komunitas juga kayak UI UX dan sebagainya. Coba terjun ke sana. Terjun ke sana, kalian pahami orang-orang ini ternyata kayak gini ya. Orang ini berkomunikasi meskipun orang IT, tapi kok jago ngomong ya. Jadi jangan merasa apa ya, merasa nyaman dengan skill yang ada. Silahkan kembangkan diri, karena memang dunia digital nggak cuma butuh hard skill aja, soft skill itu sangat dibutuhkan. Benar. Soalnya kan kalau di dunia digital, kalian bakal berkolaborasi nih. Kalian nggak cuma menyelesaikan pekerjaan kalian doang, tapi kalian menerima pekerjaan dari orang lain, juga akan mendeliver pekerjaan. Sehingga kan ada sisi komunikasi ke kanan dan ke kiri. Jadi kalau kalian cuma coding doang, ya apa bedanya kalian sama buruh, mohon maaf ya, maksudnya buruh yang cuma dikasih pekerjaan, selesai pekerjaan selesai. Tapi tidak ada proses upgrade atau interaksi dengan teman-teman yang lainnya. Apalagi kita dalam ngoding juga akan kerjasama dengan teman-teman, dengan klien gitu ya. Hmm, Jadi benar juga mas. komunikasi itu juga penting, teman-teman. Yang penting tuh percaya diri. Teman-teman harus percaya diri agar bisa lancar saat interview, komunikasi saat interview gitu ya. Mas, dari Stephen Riyadi, Mas mau nanya gimana sih membangun sebuah portofolio atau CV lah ya yang bisa menarik perhatian dari recruiter bagi seorang programmer. Apa nih yang dilihat Mas dari CV atau portofolio? Oke, pasti dilihat mengenai skill apa yang kalian miliki. Karena screening awal kalian berani masuk ke sana, otomatis kalian juga harus sudah memahami perusahaannya. Oh, misal aku apply front end developer di perusahaan X nih. Emang dia butuhnya requirement ABCDE. Oke, aku udah memenuhi semua centang. Jadi aku berani memasukkan itu. Terus ketika kalian punya skill-skill lain, silahkan tambahkan. Jadi buat CV itu sekompak mungkin, tapi dibutuhkan mungkin. Maksud saya dibutuhkan mungkin, apalagi kayak biasanya kan kalau fresh grad nih, jadi semua pengalaman kerja, semua volunteer, semua pengalaman organisasi dimasukkan semua, sehingga bisa jadi berlembar-lembar. Iya. Nah, cukup maksimal satu lah. Satu, tapi itu lengkap. Paham pengalaman kerja kalian, pengalaman volunteer kalian, pelatihan atau sertifikasi, sama skills. Sama ini sih, kadang orang-orang ini miss di masalah highlight personal about me-nya. Jadi jelaskan bahwa kalian itu orang kayak gimana, jago di mana, dan mau jadi apa. Itu sebenarnya hal awal yang dibaca oleh recruiter. Misal saya saya seorang front end developer yang memahami ABCDE dan ingin mengembangkan di dunia digital dan sebagainya. Jadi itu oke, orangnya seperti ini, baru aku baca secara detail di bawahnya. Kadang juga Kayak gitu, CV Mas. itu banyak tuh organisasi semua dimasukin gitu ya. Seminar-seminar juga Hmm. yang udah 3 tahun lalu kadang masih dimasukin. Nah, Padahal nah, ya biasalah. ada juga yang kadang nggak nyambung ya sama yang Nah, diajukan gitu. Oke, banyak sekali ilmu yang kita dapat ini dari Mas Hasyim ya. Buat teman-teman beruntung sekali kalian yang ikut acara sore ini. Oke Mas, menurut kodeks dari Revian Hito, bagaimana hmm. menyesuaikan gaji dengan pengalaman dan skill yang dimiliki?
Gaji, pengalaman, dan skill ya. Ya, Maksudnya, bagaimana eh, menyesuaikan gaji dengan pengalaman dan skill yang dimiliki gitu. gini sih, eh, khusus terutama buat entry level orang yang mau masuk dunia kerja, silahkan pahami skill kalian dulu. Pahami skill kalian dulu dan pahami kalian sebenarnya kerja ini mau cari uang kah atau mau cari pengalaman atau mau pengen mendevelop skill kalian. Kalau mindset kalian uang 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 uang, istilahnya kalian bakal kekejar nyari perusahaan yang tinggi-tinggi terus, tapi sebenarnya skill kalian ini belum mumpuni. Kalau saran dari saya, 1 sampai 3 tahun di awal itu manfaatkan sebagai media kalian berkembang. Kalian punya skill ini, oke, aku di hire dengan gaji segini, oke nggak masalah. Tapi aku ngerasa perusahaan ini punya culture yang baik, perusahaan ini developmentnya baik, oke aku masuk ke sana. Tapi ketika udah di dalam, udah dapat ilmunya, udah dapat perkembangannya, kalian merasa, eh, oh dari sisi gaji ini aku ngerasa kurang cukup nih. Apalagi misal ini mau nikah, udah punya kebutuhan dan sebagainya. Itu media kalian bisa pindah cari yang paling sesuai dengan kalian. Jadi istilahnya kalian punya skill dulu yang bisa kalian beli, yang bisa kalian jual. Ada Baru nilai itu jual ketika ya. kalian ada nilai jual dulu. Baru Nah, ketika kalian mengharapkan gaji yang cukup mumpuni, nah udah kelihatan nih apa yang kalian jualkan ke orang lain itu. oke. Berikutnya dari Isda Dahlia. Gimana sih Kak prospek peluang kerja antara web dev dengan Android dev? Jadi mungkin lebih ini ya, lebih banyak peluang kerja di web atau di mobile nih Mas, menurut Mas Hasim? Oke, hasil risetnya sih paling banyak di web. Paling Di web banyak ya. di web karena memang dari sisi Ada ini skillnya nggak? web juga. Kenapa mas? Ada kategori tertentu nggak? Misalkan untuk web, misalkan framework tertentu atau ada kemampuan tertentu gitu yang di web. Oke, kalau yang bicara stack nih, stack yang lagi happening saat ini Node.js mas. Itu yang Node.js, paling ya. banyak dipakai saat ini karena memang basis dari solusi digital saat ini orang pada apa ya diawali dengan web. Baru ketika web selesai, biasanya mereka expand ke mobile baik iOS maupun Android. Tapi kalau kalian merasa saya lebih tertarik Android, itu juga nggak masalah sih. Nggak masalah karena memang banyak produk digital juga yang basisnya apps apalagi di Android ya. Itu juga nggak salah. Cuma based on riset, based on di pasar sekarang yang paling banyak web gitu sih mas. Jadi untuk teman-teman sebenarnya bisa mempelajari mobile, bisa mempelajari web juga ya. Hmm. Apalagi untuk yang Hmm. JavaScript itu sekarang ada trennya JavaScript developer. Jadi dia bisa di front end juga, di back end juga gitu kan. Ya, Untuk yang bisa menguasai JavaScript. hybrid juga ini kan lagi happening juga kan. Bisa paham web, bisa paham mobile. Iya, benar-benar. Mas Hashim, ada harus ini nggak pengalaman kerja minimal yang dimiliki kalau misalkan tidak sesuai dengan syarat lowongan kerja? Misalkan gini, ada syarat lowongan kerja minimal 2 tahun, tapi dia masih fresh graduate, dia mencoba nge-apply, itu kira-kira bakal diterima apa enggak, Mas? Gimana Oke, recruiter melihat hal itu gitu? oke. Sebenarnya kan ini it depends dari perusahaannya. Tapi kalau kalian mau mencoba itu nggak ada salahnya. Tapi kalian harus juga merasa punya bargaining power di sana. Misal mereka butuh 2 tahun kerja nih, pengalaman kerja. Aku belum punya pengalaman kerja sama sekali, tapi aku merasa punya 2 sampai 3 tahun sebelumnya, meskipun nggak pekerjaan secara formal, aku pernah ikut bootcamp, pernah ikut project ini, pernah magang di sini dan sebagainya. Itu bisa dijadikan pedoman bahwa kalian ini sebenarnya setara dengan ini. Oke, berarti kalian coba dulu masuk ke sana, buktikan bahwa kalian ini setara sama orang yang punya pengalaman kerja 2 tahun. Itu Benar-benar. nggak ada salahnya kok. Iya. Jadi mending yang masih belum punya pengalaman kerja perbanyak
portofolio ya, Ya, perbagus benar juga. portofolio kalian. Jadi nanti itu bakal jadi nilai tambah juga ya, karena recruiter saya pikir juga melihat dari portofolio kalian, aktif atau enggaknya kalian di komunitas atau di sosial media, misalkan di forum-forum Hmm. programmer, forum IT begitu kan ya. Oke, kita ada masuk DM, ada pertanyaan begini Mas. Saya mau minta saran nih. Saya pernah kerja 3 tahun lebih sebagai QA Quality Hmm. Assurance ya. Dan sekarang kena PHK karena COVID. Oh, ini korban COVID nih. Saya memutuskan untuk belajar Golang selama masa sulit ini. Karena saya berharap setelah new normal, saya bisa bekerja sebagai programmer. Ada sarankah agar saya bisa bekerja sebagai programmer? Istilahnya dia mau riset karir nih. Mau Hmm. apa mengubah karirnya nih dari awal lagi. Misalkan saya rekrutmennya untuk open fresh graduate, gimana menurut Mas Hashim? Apakah sudah terlambat atau gimana? Hmm, di dunia digital nggak ada yang namanya terlambat sih, Mas. Jadi orang yang baru SMK pun bisa masuk, bahkan orang yang sudah S2, S3 pun baru masuk itu juga nggak masalah. Cuma yang perlu ditekanin bahwa Goleng ini kan emang bahasa yang baru masuk 2-3 tahun ke belakang ya. Istilahnya bisa Iya, dibilang baru di Indonesia iya ini. benar masih baru ya. Kalian mempelajari itu nggak ada salahnya. Cuma kalian harus pahami tren saat ini kayak gimana, perusahaan ini nyarinya kayak gimana, kebiasaan mereka kayak gimana. Kalian terlalu idealis untuk satu bahasa, tapi sebenarnya itu belum belum begitu dibutuhkan. Itu juga bisa jadi apa ya, halangan buat kalian berkarir nanti. Benar-benar. Kayak gitu sih. Jadi istilahnya kalian apa ya, jangan terlalu idealis dengan apa yang ingin kalian kembangkan. Cuma kalian juga harus tahu pasar. Pasar berkata A, oke, okay, aku punya B, C, D, E, nggak masalah. Cuma aku juga harus masuk di adu juga. Jadi ketika kalian masuk, kalian punya nilai plus, kalian pahami B, C, D, E tersebut. Tapi A-nya juga jangan sampai ketinggalan. Kayak gitu sih, Mas. Harus pinter-pinter baca pasar juga ya. Trennya lagi Nah, gitu. ini lagi tren bahasa apa gitu ya. Lagi banyak Bener. lowongan bahasa apa. Itu juga harus kita lihat ya. Oke, Ya. terakhir Mas Hasim, untuk programmer yang junior itu bisa dikatakan menjadi senior developer itu syaratnya apa ya? Atau butuh waktu berapa lama bisa dikatakan dia senior developer gitu? Atau senior programmer? Oke, sebenarnya ini sih di suatu perusahaan itu juga pasti menentukan bagai apa ya syarat untuk menaik level dari junior jadi medium ke senior dan sebagainya. Apa sih kalau kalau kita berkaca di kodeks, apa yang kita pertimbangkan? Yang kita pertimbangkan performansi kalian. Performansinya ketika dapat target OKR semacam ini, apakah sudah achieve? Apakah achieve-nya sekedar achieve atau kalian improve di bagian A, B, C, D, E? Terus dari sisi maturity. Jadi kalian ini mengerjakan orang yang cukup idealis nggak ya? Atau orang yang punya komunikasi yang cukup baik nggak ya? Sebenarnya seorang senior atau bahkan lead itu yang paling dibutuhkan bagaimana dia mature untuk mengelola orang, memanage project, dan sebagainya. Sebenarnya kan perbedaan level itu ya. Sebenarnya untuk masalah skill uh, itu tergantung, tapi bagaimana kalian bisa memahami suatu project, memahami suatu pekerjaan, itu nilai plus kalian untuk menaikkan level. Jadi jangan serta-merta aku dikasih pekerjaan A selesai udah. Tapi apakah ada value lain yang bisa kalian berikan? Itu bisa jadi nilai plus kalian untuk uh, membangun karir kalian. Kayak gitu Mas Iksan. Baik, bermanfaat sekali ya sore kita kali ini. Kita banyak dapat pelajaran dari ilmu juga dari Mas Hasim. Mas, sedikit dong motivasi buat teman-teman talenta muda yang masih ragu-ragu nih ingin berkarir ke dunia digital, terutama di Hmm. masa era pandemik sekarang ini. Bisa nggak Mas Hasim berikan sedikit motivasi buat teman-teman kita nih? Oke. Okay. Jadi ini teman-teman, buat yang mau masuk atau sudah masuk ke dunia digital, sebenarnya di digital ini pasar yang cukup menarik atau yang cukup seksi untuk jangka waktu 5 sampai 10 tahun ke depan. Nggak ada yang namanya terlambat. Ya, pastikan bahwa kalian comply dari sisi hard skill-nya terlebih dahulu.
tahu dari mana, lihat tren saat ini bagaimana, apa saja yang mereka butuhkan, sering-sering ikut komunitas, karena belajar dari orang itu lebih cepat daripada kita belajar sendiri. Benar-benar. Terus setelah itu kembangkan sosial kalian, pahami culture-culture di dunia digital itu sebaiknya kayak gimana, dan yang paling penting bangun profesional branding kalian. Lengkapi LinkedIn kalian, bangun interaksi sama orang, terus kalau kalian berani misal kalian sebagai desainer juga bisa manfaatkan Instagram buat masukkan portfolio kalian. Gak sedikit kok recruiter meng-hire orang itu berdasarkan sosial media. Banyak cara mereka untuk mendekati seorang kandidat, bisa dari sosial medianya, bisa dari komunitas, karena memang dari sisi komunikasi cocok bisa langsung diajak di hire dan sebagainya. Jadi semua kesempatan itu ada, tinggal bagaimana kalian bisa manfaatkan kesempatan itu. Gitu Mas Isan. Baik, terima kasih Mas Hasim atas waktunya. Wah, aduh, nggak berasa ini kita udah hampir 1 jam. Udah sejam ya? Iya, live session kita. Mohon maaf teman-teman semuanya nggak bisa saya bacakan satu persatu nih, banyak banget pertanyaannya. Ya, terima kasih Mas Hasim atas waktunya. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah nonton, yang udah nanya. Jangan lupa ya, ada dari kuis ini nanti kita akan pilih 3 pertanyaan terbaik. Untuk pemenangnya kalian bisa lihat di akun Instagramnya codex.telkom. Ya, mungkin besok atau lusa ya diumumkan. Teman-teman bisa lihat di akun codex.telkom. Iya. Terima kasih semuanya. Kita pamit. Terima kasih Mas Hasim. Sama-sama Mas Isan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.